Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita tahu bahwa di era pandemi COVID-19 hampir semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang konstruksi. Hampir semua negara. Di ASEAN sendiri cuman ada, kalau tidak salah, dua itu, China sama Vietnam. Dan kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi global ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional kita, di mana di 2020 kita pertumbuhannya tidak terlalu membaik, sekitar 2,19% minus. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, kita masih jauh lebih baik, terkecuali Vietnam. Bahkan untuk di G20 untuk GDP kita masih nomor 2 setelah China. Nah, kaitannya dengan itu saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama bahwa target realisasi investasi kita di tahun 2020 awalnya itu 856 triliun, kemudian kita revisi karena era pandemi menjadi 817 triliun. Tapi alhamdulillah kita mampu merealisasikan sebesar 826 triliun. Sejak kami masuk di pemerintahan, Bapak Presiden mengarahkan dan memerintahkan kami untuk harus mendorong investasi yang berkualitas dan inklusif. Dalam kerangka itu, maka baru pertama kali dalam sejarah pemerintahan negara kita pasca reformasi, realisasi investasi di luar Pulau Jawa di tahun 2020 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Jawa. Dan kemudian PMA-PMDN-nya pun di era pandemi itu alhamdulillah PMDN kita jauh lebih baik ketimbang PMA. Di hampir semua negara, foreign direct investment itu turun sekitar 30-40%. Tapi di Indonesia tidak terjadi, turunnya hanya tidak lebih dari 10%. Kenapa? Karena memang di awal tahun 2020 itu terjadi investasi mangkrak kita sebesar 708 triliun, dan sekarang kita sudah mampu menyelesaikan kurang lebih sekitar 513 triliun. Itulah kemudian kenapa proses realisasi investasi kita di 2020 itu masih tetap baik sekalipun kondisi pandemi COVID yang belum berakhir. Tidak hanya ke sana, kita juga mendorong untuk pertumbuhan realisasi investasi itu harus dibarengi dengan pertumbuhan tenaga kerja. Dan tenaga kerja kita di 2020 itu kurang lebih sekitar 1.150.000 sekian. Bagaimana potret investasi di 2021? 2021 menurut saya adalah tahun tantangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Bapak Presiden mencanangkan pertumbuhan ekonomi kita itu di atas 4,5 sampai dengan 5,5%, rata-rata 5%. Rumusnya adalah bagaimana investasi kita genjot. Karena kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita 57% itu konsumsi, selebihnya investasi. Dan di 2021 konsumsi ini sudah stuck. Maka mau tidak mau yang harus digenjot adalah investasi. Investasi yang saya maksudkan tidak hanya pada konteks investasi asing atau dalam negeri yang besar-besar, tapi juga investasi yang melibatkan para UMKM. Karena memang tidak bisa dinaifkan bahwa peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan itu sangat signifikan. 133 juta lapangan pekerjaan yang ada di Republik ini, 120 juta dari UMKM. Dan karena itu kita harus memberikan ruang yang cukup juga untuk mendorong mereka. Nah, bagaimana kemudian di 2021 target Bapak Presiden itu kurang lebih sekitar 900 triliun kepada kami. Ini bukan angka yang sedikit, karena dari angka Bappenas itu 856 triliun di 2021. Pola ini mau tidak mau dengan berbagai macam cara harus dilakukan. Sebab kalau tidak kita dorong dengan cara-cara yang berpikir out of the box, itu nggak akan mungkin bisa kita lakukan. Karena menurut saya, tidak ada suatu teori yang hari ini kita baca buku dari kampus manapun yang menyatakan bahwa ada sebuah referensi mengelola negara dalam konteks investasi di era pandemi COVID-19. Maka kadang-kadang ini rumusnya tiba saat tiba akal. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mampu merespon secara cepat terhadap bagaimana dinamika pelaku usaha di lapangan dan kita sebagai pemerintah yang membuat regulasi. Dalam konteks itu di kuartal pertama di 2021
kita sudah berhasil mampu menyelesaikan investasi kita kurang lebih sekitar 219 triliun. Dan lagi-lagi dari 219 triliun tersebut itu di luar Pulau Jawa lebih besar ketimbang Jawa, 52%. PMA PMDN-nya kita mulai berimbang. Bahkan ada beberapa negara seperti Swiss yang selama ini nggak pernah masuk 5 besar, di kuartal pertama itu sudah masuk 5 besar. Apa yang saya mau sampaikan? Bahwa proses reform terhadap regulasi itu telah mampu berlahan-lahan memberikan rasa kepercayaan dunia usaha, dunia internasional, khususnya di Eropa, untuk kemudian menanamkan modalnya di Indonesia. Dan arahan Bapak Presiden harus betul-betul kita mendorong percepatan ini dilakukan. Hal yang menarik dari data yang kami adalah kita lihat realisasi investasi itu di sektor mesin dan logam itu sudah mulai membaik. Ini adalah sebuah pesan bahwa hilirisasi industri sudah mulai terbangun. Dalam konteks itu, Undang-Undang Cipta Kerja sudah selesai dibahas. PP-nya pun sudah selesai. Dan salah satu itemnya adalah kemudahan berusaha. Pengusaha itu hanya membutuhkan empat hal. Kepastian, kemudahan, efisiensi, dan transparan. Kita tahu bahwa sebelum terjadi reform dan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan di negara kita minta ampun rumitnya. Ego sektoral antara kementerian lembaga terjadi. Aturan tumpang tindih antara kabupaten kota terjadi. Tidak hanya ke sana, tapi juga ada cara-cara lain yang bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang terhadap persoalan-persoalan permainan lapangan. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, maka saya meyakinkan kepada Bapak Ibu semua bahwa seluruh perizinan sudah berbasis elektronik dan via OSS. Di semua kementerian lembaga, izinnya sekarang sudah satu pintu lewat Kementerian Investasi, dan itu OSS. Dan sudah ada NSPK-nya, norma standar prosedur dan kriteria tentang batas limit waktu. Tidak bisa lagi lama-lama. Dan satu hal lagi, ini memakai namanya fiktif positif. Salah satu contoh, ketika kita melakukan proses pengurusan izin kepada Kementerian A terhadap izin IUP katakanlah, di NSPK-nya contoh 20 hari. Berkasnya udah lengkap. Tetapi kalau 20 hari itu kemudian Kementerian Teknis tidak memberikan approve notifikasi terhadap proses perizinan tersebut, maka Kementerian Investasi langsung bisa mengeluarkan izin tersebut. Itu yang disebut dengan fiktif positif. Ini semua kita lakukan dalam rangka kepastian dan transparansi. Saya yakinkan bahwa proses untuk mengurus perizinan sekarang jauh lebih efisien. Karena tidak perlu ketemu pejabat lagi, nggak perlu ketemu menteri lagi, atau dirjen, atau deputi. Karena semuanya transparan lewat sistem. Nah, bagaimana investasi ke depan? Bapak Ibu semua, saya pikir salah satu visi besar Bapak Presiden adalah tentang transformasi ekonomi. Dan transformasi ekonomi ini kita bicara tentang hilirisasi, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana memberikan nilai tambah. Indonesia dalam pemahaman dunia internasional itulah sebuah negara yang kaya terhadap sumber daya alamnya, dan itu tidak perlu dibantahkan. Tetapi dari sekian banyak kekayaan sumber daya alam kita, menurut saya kita belum mampu mendorong untuk terjadinya hilirisasi dalam rangka penciptaan nilai tambah. Apa buktinya? Kita pernah punya masa keemasan kayu. Kayu kita banyak di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, di Maluku, di Papua. Udah hampir habis kayu kita. Pertanyaan berikut, apakah ada satu perusahaan yang ikut menjadi pemain dunia 10 besar untuk mebel? Nggak ada. Karena apa? Kita asik dengan mendorong kayu log. Mungkin itu salah saya juga dulu, karena saya juga adalah pengusaha di bidang kayu, mengekspor kayu log dulu. Yang kedua, kita punya masa keemasan emas. Freeport bahkan 90% resources punya Freeport dunia itu ada di Indonesia. Tapi pertanyaan berikut, apakah ada mempunyai hilirisasi sampai di industri turunannya? Juga enggak. Kita punya masa keemasan yang namanya ikan. Ikan kita nggak pernah akan habis. Cuman butuh peremajaan aja. Tapi kita sudah kalah industri daripada Vietnam dan Thailand. Mereka sudah lebih efisien. Kita mempunyai sumber daya alam batu bara. Tapi jujur kita katakan, kita per tahun kita masih impor sekitar 6-7 juta
MMTU gas. Nah, yang punya kita sekarang tinggal apa? Nikel. Bapak Ibu semua, dari sekian banyak perjalanan yang kami lakukan dalam rangka melakukan promosi investasi untuk menciptakan nilai tambah dan hilirisasi sebagai wujud daripada jawaban terhadap transformasi ekonomi, maka persepsi dunia, kebijakan dunia terhadap green energy merupakan salah satu bagian yang hari ini sedang digalakan. Di Eropa pada tahun 2030, 70% mobilnya sudah beralih dari fosil kepada energi baru terbarukan. Di Amerika, di China, bahkan di beberapa negara di Asia Tenggara maupun Amerika Latin, termasuk di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan kita beruntung Bapak Ibu semua, bahwa untuk energi baru terbarukan untuk mobil, 50% komponennya itu adalah baterai. Dan baterai tersebut ternyata bahan bakunya itu lebih besar nikel. Dan nikel di Indonesia total cadangannya 25% dari total cadangan dunia. Nah, dalam konteks itu bahan baku baterai mobil ini terdiri dari kobalt, mangan, nikel, dan litiumnya. Dan litium aja yang kita nggak punya. Sementara kobalt, mangan, dan nikel itu ada di negara kita. Indonesia menurut saya sudah saatnya untuk keluar menjadi pemain terbesar dunia. Sehingga dunia mengenal Indonesia tidak hanya dikenal sebagai Bali tentang pariwisatanya, tapi dunia harus mengenal Indonesia sebagai negara industrialis yang menghasilkan baterai mobil. Dalam konteks itu, negara, pemerintah telah menyusun berbagai langkah-langkah komprehensif dengan master plan, dengan strategi yang sudah barang tentu ini akan mendorong para investor masuk dalam rangka melakukan investasi di Indonesia. Apa saja yang sudah kita lakukan? Ketika saya masuk menjadi pemerintah sebagai kepala BKPM 4 hari, pertama yang kami lakukan adalah menyetop ekspor ore nikel. Di saat bersamaan, jadwal melarang ekspor ore nikel itu berakhir di 1 Januari 2020. Dan kami melakukan melarang ekspor ore nikel itu tanggal 27 Oktober. Saya didemo satu setengah bulan oleh teman-teman saya pengusaha, karena saya juga dulu memang usaha di bidang pertambangan. Nah, tapi apa yang terjadi? Saya ingin mengatakan bahwa mulai sekarang kita mulai berpikir untuk bagaimana kita mencintai negara kita. Tidak boleh lagi kita terlalu banyak mengekspor material bahan baku. Kenapa? Karena ekspor kita di zaman VOC dengan sekarang hampir sama aja, nggak ada perbedaan. Komitmen kita lah mendorong terjadinya industri. Maka oleh karena itu, pemerintah menyetop untuk melakukan ekspor nikel agar penambang nikel di negara kita tidak kena dampak daripada kebijakan negara, maka kita membuat HPM. Harga perkiraan minimum yang kita buat agar penambang dan yang punya IUP juga bisa hidup. Itu $35 minimum harga untuk NI 1,8 agar teman-teman pengusaha pun bisa hidup. Nah, bagaimana sih mendorong industri mobil? Kami diberikan perintah oleh Bapak Presiden agar bagaimana ada investasi yang besar untuk melakukan hilirisasi nikel yang output produknya adalah baterai mobil. Dan alhamdulillah berkat kerjasama tim yang kuat baik dari BUMN, Kementerian SDM, kemudian Kementerian Marinvest dan kami di Kementerian Investasi, di bulan Desember alhamdulillah kita sudah mampu menyelesaikan perjanjian kerjasama yang diawali dengan MOU dengan grup perusahaan Korea LG, di mana LG adalah konsorsium juga dengan beberapa perusahaan termasuk dalamnya Hyundai, POSCO dan beberapa, itu melakukan tanda tangan dengan pemerintah Indonesia dengan investasi sebesar 9,8 billion US dollar. 142 triliun investasi terbesar Indonesia pasca reformasi. Dan itu dibangun dari hulu ke hilir. Mulai dari miningnya akan kerjasama dengan Pak Toto, ini perusahaannya Pak Toto, ini holding, Antam. Kemudian smelter, kemudian prokursor, cathode, kemudian baterai sel, sampai recycle-nya. Jadi daur ulangnya pun di Indonesia. 142 triliun ini adalah satu proyek yang menurut LG dan kajian beberapa perusahaan pemain besar
itu mengatakan ini adalah yang terbesar di dunia. Dan pemain baterai mobil itu cuma yang salah satu terbesarnya itu adalah LG dan CATL dari China. Dan CATL pun telah menandatangani MOU dengan Antam itu sebesar 5,2 billion US dollar. Bahkan ada prospek untuk menambah lagi, tergantung volumenya. Langkah-langkah ini kita lakukan tidak hanya sebatas sampai dengan MOU atau HOA, tapi sudah harus berbicara pada tataran implementasi. Bagaimana caranya implementasi? Saya di bulan ini juga akan menandatangani perjanjian untuk memulai pembangunan baterai selnya yang insya Allah akan kita lakukan di bulan Juli ini akhir atau di bulan Agustus. Groundbreaking pertama. Jadi kita hajar dari hilirnya baru hulu. Bukan hulunya dulu baru hilir. Kenapa ini kita lakukan? Agar kita mencegah agar bahan baku kita seminimal mungkin kita harus jaga agar tidak diekspor menjadi setengah jadi. Nah ini kita lakukan dan insya Allah ini berproses dan berproduksi di tahun 2023 akhir untuk tahap pertama 10 giga. Transformasi ekonomi ini akan memberikan jawaban bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang akan memberikan kontribusinya kepada dunia, khusus untuk baterai mobil. Sekalipun hari ini kita sedang digugat di WTO terkait dengan pelarangan ekspor ore nikel kita, tapi Menteri Perdagangan sekarang lagi melakukan pembahasan. Apa aja sih yang pemerintah sekarang siapkan? Bapak Ibu semua, kalau kita mau pingin membangun industri baterai mobil, maka silakan kita akan memberikan insentif yang cukup, baik tax holiday maupun impor terhadap mesin-mesin yang masuk ke Indonesia. Izinnya kita akan permudah. Bahkan kami di Kementerian Investasi sudah bersepakat untuk seluruh perizinan yang ingin membangun industri dalam negeri, biarlah pemerintah yang mengurusnya. Ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam berkolaborasi dengan dunia usaha. Dan saya pikir kalau ini mampu kita lakukan, maka Indonesia ke depan akan lebih baik kita. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada sesuatu yang keliru, yang salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.